Toksikologi, studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi juga dimaksud sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat racun, zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Toksikologi merupakan penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek-efek yang ditimbulkan. Apa itu ekresi dan toksikan? Ekresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Oleh karena itu, toksikan akan dikeluarkan melalui jalur-jalur ekresi sisa metabolisme pada tubuh. Sedangkan toksikan adalah senyawa-senyawa atau zat beracun yang tidak diproduksi secara alami di dalam tubuh manusia. Sehingga, toksikan harus diekresikan dari tubuh dengan cepat atau lambat, baik dalam bentuk asal ataupun metabolitnya. Fungsi dari ekresi: 1. Membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. 2. Mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi. 3. Mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi. Dan keempat adalah homeostasis. Alat-alat ekresi manusia terdiri atas ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ekresi ginjal. Ginjal sangat memegang peranan penting dalam mengekresi baik senyawa eksogen atau xenobiotika maupun senyawa endogen yang pada umumnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kebanyakan obat dikeluarkan melalui air seni, dan lazimnya tiap obat diekresi berupa metabolitnya, dan hanya sebagian kecil dalam keadaan asli. Fungsi ginjal juga termasuk untuk mengontrol keseimbangan kadar elektrolit dan cairan dalam tubuh. Apabila tubuh manusia kelebihan mineral atau garam, organ ini akan bekerja untuk membuang kelebihan tersebut. Ekresi empedu. Hati juga merupakan alat tubuh yang penting untuk ekresi xenobiotika, terutama untuk senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi atau anion dan kation. Hati bertugas untuk membuang amonia yang merupakan zat sisa dari proses penguraian protein. Apabila amonia menumpuk di dalam tubuh, masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan gangguan ginjal dapat terjadi. Yang diekresikan melalui empedu terutama senyawa-senyawa yang mempunyai bobot molekul lebih dari 300. Umumnya, begitu senyawa tersebut terdapat dalam empedu, mereka tidak akan diserap kembali ke dalam darah dan dikeluarkan lewat fases. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari penyaji 1. Ekskresi kulit. Kulit berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan cairan berupa keringat. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis kulit. Kelenjar keringat akan mengeluarkan 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Dan di sini kita bisa melihat bagian-bagian dari kulit. Ekskresi paru-paru. Paru-paru merupakan sistem pengeluaran dalam tubuh yang mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan air. Setelah pertukaran O2 dan CO2, selanjutnya masuk ke aliran darah dan dibawa ke jantung. Kemudian darah kotor yang mengandung CO2 dan air dipompa jantung ke paru-paru, lalu keluar lewat saluran pernapasan hingga ke hidung. Ekskresi toksikan melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Dan di samping sini kita bisa melihat bagian dari paru-paru. Dan di sini kita dapat melihat tahapan atau langkah-langkah ekskresi paru-paru, yaitu oksigen masuk ke saluran pernapasan, lalu ke alveolus, dan masuk ke pembuluh darah, dan menyebar ke seluruh tubuh. Lalu karbon dioksida masuk ke pembuluh darah, lalu ke alveolus, dan karbon dioksida uap air akan keluar melalui napas. Selanjutnya, proses ekskresi obat dalam tubuh. Organ terpenting untuk ekskresi obat yaitu ginjal, empedu dalam usus, dan paru-paru. Ekskresi obat dan metabolitnya menyebabkan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh menjadi menurun. Ekskresi dapat terjadi tergantung pada sifat
fisikomia seperti bobot molekul, nilai pKa, kelarutan, dan tekanan. Ekskresi melalui ginjal yang pertama filtrasi glomerulus, yang kedua sekresi aktif di tubulus proksimal, dan yang ketiga reabsorpsi positif di sepanjang tubulus. Yang pertama filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus menghasilkan ultrafiltrat yaitu plasma minus protein atau semua obat bebas akan keluar dalam ultrafiltrasi sedangkan yang terikat protein tetap tinggal dalam darah. Yang kedua sekresi aktif. Sekresi aktif dari dalam darah ke lumen tubulus proksimal terjadi melalui transporter membran P-glikoprotein dan MPR atau multi-drug resistance protein yang terdapat di membran sel epitel dengan selektivitas berbeda yaitu MPR untuk anion organik dan konjugasi atau misalnya penisilin, probenesid, glukuronat, sulfat, dan konjugasi glutathione, serta PGP untuk kation organik dan zat netral, misalnya quinidin dan digoxin. Yang ketiga, reabsorpsi pasif. Reabsorpsi pasif terjadi di sepanjang tubulus untuk bentuk anion obat yang larut lemak. Oleh karena derajat ionisasi bergantung pada pH larutan, maka hal ini dimanfaatkan untuk mempercepat ekskresi ginjal pada keracunan suatu obat asam atau basa. Ekskresi melalui ginjal dapat berkurang jika terdapat gangguan fungsi ginjal. Lain halnya dengan pengurangan fungsi hati yang tidak dapat dihitung. Pengurangan fungsi ginjal dapat dihitung berdasarkan pengurangan clearance kreatinin. Dengan demikian, pengurangan dosis obat pada gangguan fungsi ginjal dapat terhitung. Selanjutnya, ekskresi melalui empedu. Ekskresi obat yang kedua penting adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Transporter membran PJP dan MPR terdapat di membran kanalitikus sel hati dan mensekresi obat-obat dan metabolit ke dalam empedu dengan selektif berbeda, yakni MPR untuk anion organik konjugat dan PJP untuk kation organik steroid, kolesterol, dan garam empedu. PJP dan MPR juga terdapat di membran sel usus, maka sekresi langsung obat dan metabolit dari darah ke lumen usus juga terjadi. Obat dan metabolit yang larut dalam lemak dapat diabsorpsi kembali ke dalam tubuh dari lumen usus. Metabolit dalam bentuk glukuronat dapat dipecah dulu oleh enzim glukuronidase yang hasilnya oleh flora usus menjadi bentuk kabat awalnya atau parent compound yang mudah diabsorpsi kembali. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.